Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Pak Basoir dalam video bagian ketiga untuk sistem reproduksi pada manusia. Langsung saja kita menuju ke materi. Bagian berikutnya adalah perkembangan embrio dan seputar penyakit dan cara menjaga sistem reproduksi kesehatan. Untuk perkembangan embrio ini sangat umum ya, seperti ini. Untuk penjelasan singkatnya, ini adalah sel telur yang telah dibuahi, ya. Kemudian dua sel, tahap 2 sel, tahap 4 sel, tahap 8, 16, dan kemudian menjadi banyak yang namanya blastocyst. Nah, dari blastocyst ini nanti akan menjadi fetus. Ini umurnya 4 minggu, jadi calon bapak dan calon ibu nanti bagi yang untuk adik bayinya seperti ini, umur 4 minggu. Kemudian 4 minggu setara sekitar 1 bulan ya. Kemudian 10 pekan, 10 minggu setara dengan 2,5 bulan. Ini tangannya sudah terbentuk, kakinya belum lengkap ya, baru seperti tulang ekor. Kemudian untuk 16 pekan berarti ini 4 bulan. 4 bulan sudah ada kaki, tangan, kepala. Ya. Nah, dalam Al-Quran disebutkan pada umur 4 bulan ini Allah meniupkan ruh ke bayi. Dan kemudian 20 bulan, 20 pekan, maaf, 20 pekan dibagi 4 sekitar 5 bulan sudah tambah besar seperti itu. Dan nanti sampai usia kehamilan 9 bulan. Umumnya kalau biasanya pengalaman Pak Busair menemani ibu hamil seperti itu, 9 bulan dibagi menjadi 3 tahap. Pertama trimester pertama atau 3 bulan pertama, kemudian 3 bulan kedua, dan kemudian 3 bulan ketiga seperti itu. Usia 3 bulan pertama itu sangat rentan, biasanya ada beberapa ibu yang mual-mual ya. Kalau sudah semester kedua, bulan keempat, lima, enam itu sudah berkurang. Dan kalau usia 1, 2, 3 bulan itu rentan keguguran, ya. Kemudian untuk semester ketiga 7, 8, 9 itu rentan untuk prematur. Dan ini kondisi rahim tiap wanita beda-beda, ada yang rahimnya kuat, ada yang rahimnya lemah. Jadi nanti mungkin bagi calon ibu-ibu di sini bisa mawas diri mengetahui karakteristik rahimnya. Bisa mawas diri. Kalau kalau rahimnya lemah ya mengurangi aktivitasnya berat-berat itu, malah sama sekali tidak melakukan aktivitas yang berat-berat, biar bapak-bapak saja. Oke, lanjut. Oke, kita lanjutkan. Kalau tadi perkembangan embrio secara keseluruhan, ini beberapa istilah ya terkait dengan perkembangan embrio bagi yang mungkin ini seputar pengayaan atau tambahan. Pertama zigot, ini yang sudah dibuahi ya, hasil fertilisasi, sel sperma ketemu dengan sel telur jadi satu seperti itu. Kemudian egg stage cell seperti yang tadi ini tahapan 8 sel. Jadi kita hitung 1, 2, sisi yang sebelahnya ya, 3, 4, kemudian ini 5, 6, baliknya 7. Dan ini mungkin agak umum ya, karena di katak juga ada. Ketika katak, telur katak itu bisa diamati, kelihatan dari mikroskop. Kemudian blastula, kalau tadi blastocyst, kemudian ini potongan melintang dari, kalau blastula dipotong seperti
berongga. Nah, kemudian ada grastula. Grastula itu yang sudah menyekuk. Jadi ada satu, kemudian dua, tiga, ada empat. Ada empat istilah. Yang pertama adalah zigot, kemudian tahapan 8 sel, blastula, dan grastula. Bisa dibedakan kalau untuk blastula itu berongga dalam. Tapi kalau untuk grastula ada menyekuk seperti ini, lapisan epidermis ya. Kalau sel seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke penyakit sistem reproduksi. Ada beberapa penyakit yang mungkin ada banyak sekali ya penyakit sistem reproduksi. Kalau ini penyakit yang bisa menular seperti biasanya ada penyakit yang bawaan genetik, ada penyakit yang dari infeksi virus atau virus, bakteri atau jamur seperti itu. Kalau yang dibahas di sini kebanyakan seperti gonorrhea. Gonorrhea itu uh, ini disebabkan oleh bakteri. Jadi kalau kita jarang menjaga kebersihan, misal pipis, dalam Islam kan diajarkan toharoh ya. Toharoh itu bersuci ketika sudah BAB atau BAK, buang air besar atau buang air kecil itu untuk dibersihkan. Lebih baik lagi kalau pakai sabun biar wanginya. Kemudian sifilis. Nah, sifilis ini nama lainnya raja singa. Aku juga kurang tahu kenapa dinamakan raja singa. Ini disebabkan oleh bakteri. Jadi dua penyakit ini bakteri. Ciri-cirinya eh, luka pada tempat masuknya bakteri. Kalau mohon maaf ya, kalau kita berinteraksi dengan orang yang terkena sifilis, eh, misal mohon maaf, eh, ada anak kecil, kita mencium. Nah, kalau yang terkena mulut dulu, nanti yang luka mulut. Kalau eh, yang bersentuhan kelamin ya luka dulu. Dan, eh, dan ini bisa seluruh tubuh ya, menyebar ke seluruh tubuh. Dan kemudian kalau di organ dalam nanti dapat merusak organ dalam. Itu kalau untuk sifilis. Kalau gonorrhea, nah ini sampai ada keluar nanah saat kencing. Bisa membayangkan perihnya seperti apa. Ya. Oke, kita lanjutkan. Takdir. Oke, herb. Nah, dua penyakit yang berikutnya ini disebabkan oleh virus atau virus. Yang pertama adalah herpes. Nah, ini ada herpes beberapa tipe ya. Kalau ini herpes yang menyebar lewat uh, alat kelamin. Gejalanya hampir sama. Kalau herpes yang menyerang pada tubuh kan ada ya. Biasanya ada ruam, kemudian ada bintik-bintik yang isinya itu cairan. Kalau bintik-bintiknya pecah nanti akan terasa panas seperti itu. Dan ini karena dari virus ya. Nah, berarti agak lama sembuh dan beberapa kali kambuh. Kemudian AIDS atau Human Immune Deficiency Virus ini disebabkan oleh HIV, Human Immune Deficiency. Nah, itu imun tubuh yang semakin kekebalan tubuh yang semakin baik. AIDS ini ada kepanjangannya ya, Pak Ustaz. Bisa cek di buku ada. Biasanya kekebalan tubuhnya berkurang dan misal kalau kena HIV, jadi nanti dia mudah terkena misal kena masuk angin saja nanti bisa meninggal atau batuk atau apa. Jadi kekebalan tubuhnya menurun sehingga dia mudah terkena yang lain.
maka imun itu sangat penting ya. Dan kemudian yang bagian ketiga, kalau tadi eh, ada bakteri, ada virus, kemudian yang ketiga ini adalah jamur keputihan. Bagi wanita ya, mungkin perlu dibedakan antara cairan yang keluar putih dari alat kelamin itu kadang ada yang apa namanya memang yang sudah diproduksi oleh tubuh. Nah, maka ini perlu kalau disertai dengan gatal-gatal begitu bisa jadi itu dari eh, jamur. Tapi kalau hanya keputihan biasa itu bisa jadi karena tubuh kan membuat cairan juga seperti itu, ya. Nah, eh, biasanya ini terjadi pada wanita untuk penyakit ini ya. Kemudian epididymitis. Nah, ini peradangan pada epididymis. Nah, seperti yang kita ketahui kalau testis, kemudian ini adalah epididymis ya. Nah, seperti saluran kecil yang ada di atas testis, kemudian dibungkus roti. Nah, ini meradang, radang. Nah, seperti yang kita ketahui ada penyakit radang tenggorokan atau rasa kedokterannya apa ya, Bapak saya lupa. Nah, itu. Eh, radang ini bisa terjadi karena beberapa hal ya. Bisa karena bakteri, bisa karena apa namanya, atau virus juga bisa, atau karena penyakit yang lain. Jadi, intinya radang itu bisa disebabkan oleh beberapa hal. Dan untuk epididymistis ini untuk laki-laki ya, untuk kebutuhan biasanya. Dan ada beberapa penyakit yang lain yang secara genetik, contohnya polip atau polip biasanya terjadi pada perempuan, ada muncul benjolan, tapi ada di dalam tubuh ya, di rahim yang menghalangi saluran, bisa di oviduk atau di, nah, itu ada beberapa pengobatan seperti operasi atau plastik. Oke, yang berikutnya, nah, terus bagaimana Pak? Kalau tadi kan yang kita pelajari terkait dengan penyakit menular seksual, penyakit kelamin yang menular seperti itu, dan itu bisa ditularkan tidak hanya dari berhubungan badan atau berhubungan eh, ya seks, tapi juga seperti interaksi tubuh ya, karena itu ada yang disebabkan oleh bakteri dan virus. Jadi ketika kita bersinggungan dengan orang tersebut, apalagi melalui eh, apa, bagian tubuh kita kan yang dalam ini lemah ya, jadi kalau sudah terinfeksi bisa menyebar. Yang pertama, eh, untuk menjaga kesehatan organ reproduksi, yang pertama menghindari pemakaian celana ketat karena ya, panas. Terutama untuk laki-laki ya, ketika kan ada bagian reproduksi yang di luar, yang eksternal ya, seperti penis dan testis yang ada di luar yang dibungkus oleh skrotum itu. Ini ketika panas maka akan mengurangi apa namanya produksi dari sperma. Jadi spermanya yang diproduksi itu kurang baik. Jadi eh, bagi bapak-bapak yang punya anak, ya, mengurangi sejak sekarang mengurangi pakai pakaian ketat. Dan untuk perempuan, nah, karena pakaian ketat itu juga kalau misal kita habis BAB atau BAK, kalau kurang bersih nanti bisa jadi lembab, bisa tumbuh jamur. Oke, yang berikutnya biasakan membilas dengan bersih organ reproduksi. Nah, ini tadi yang Pak Uzair sampaikan, sampai bersih dan kering ya diusahakan. Kemudian mengganti celana dalam, nah, ini wajib ya, rutin celana dalam. Habis mandi ya ganti. Kalau kotor ya ganti.
Kan dalam Islam diajarkan hidup bersih ya. Oke, yang berikutnya, nah, memotong rambut ada di daerah organ reproduksi apabila sudah panjang karena terlalu panjang akan menjadi sarang kuman. Pertama sarang kuman, kedua ketika kita BAB atau BAK kadang ada apa namanya air yang sisa di situ sehingga lebih lembab dan mudah untuk tumbuh atau hidup bakteri dan jamur. Dalam Islam juga disunahkan seperti memotong rambut kepala. Kemudian yang berikutnya, bagi kamu yang perempuan, bagi yang calon ibu mengalami menstruasi, gantilah pembalut sesering mungkin. Jadi kalau misal sudah bisa jadi karena sudah penuh atau tidak nyaman ya, itu diganti. Nah, maka bagi saran Pak Bosoir bagi yang Mbak itu selalu sedia pembalut ya di mungkin kalau bawa tas taruh di tas. Kadang misal sudah tanggalnya atau kan kita, tamu bulanan itu kita nggak tahu. Nah, itu pengaruh secara hormonal. Ada yang mungkin rutin tiap tanggal sekian, eh, jeda berapa hari. Kemudian yang berikutnya rajin olahraga dan banyak mengkonsumsi buah dan sayur. Nah, ini sebaliknya ya, mengurangi konsumsi obat-obatan. Kalau kita sakit, usahakan pakai herbal. Tidak, karena nanti akan ada efeknya terhadap tubuh. Kemudian yang berikutnya, selain bermanfaat bagi kesehatan, juga dapat mencegah terjadi infeksi organ. Oke, itu olahraga. Eh, Sepertinya sudah semua. Alhamdulillah bagian 1, 2, 3 sudah kita selesaikan. Kalau ada pertanyaan bisa melalui WA atau edukasi atau chat di komentar di YouTube. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada penjelasan kurang pas mungkin Pak ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.